Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Susmi akan memberikan pengumuman kepada adik-adik semua dan papi mami. Yang pertama, dalam mengikuti ibadah, adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya adik-adik beribadah di gereja. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak pembina atau WL ketika kakak-kakak menyuruh adik-adik untuk bertepuk tangan, adik-adik juga harus mengikuti ya. Dan ketika kakak-kakak menyuruh adik-adik untuk mengangkat tangan, adik-adik juga harus mengikuti. Yang ketiga, diharapkan kepada papi dan mami mendampingi adik-adik dalam beribadah. Karena adik-adik akan mencontoh papi dan mami. Sekian pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Kurang keras nih, mana suaranya? Shalom adik-adik semuanya. Weh, udah siap ya untuk memuji Tuhan ya kita pada hari ini? Siap? Oke, yuk Kak Evan undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian kita dari dalam hati kita. Siap? Siap. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sekali lagi hatiku. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kita bertepuk tangan semuanya adik-adik di rumah. Kita mau menyanyikan lagu ini dari awal lagi. Hatiku. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku. Hatiku. Kurang keras. Hatiku. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan, namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Kita nyanyikan dari awal lagi adik-adik semua ya. Hatiku, hatiku. Kurang keras. Hatiku. Penuh dengan apa? Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Adik-adik semua di rumah nyanyi. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Dialah Tuhan. Jawab apa? Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sembah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah raja. Raja. Dialah Tuhan. Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. 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 Oh, dialah raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja.
kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekarang lebih lambat ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita mau bernyanyikan haleluya. Mari kita datang kepada Bapa. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Oh, katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Adik-adik di rumah katakan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
sekali lagi ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh mari kita belajar menyembah Tuhan. Kita katakan haleluya, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari angkat tangan kita adik-adik semuanya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Dan pada hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Dan kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kami, adik-adik yang mendengarkan bisa mendapatkan berkat yang melimpah daripada firman yang telah dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya dahsyat luar biasa ya. Hari ini udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang siap angkat tangan? Wah, udah banyak ya angkat tangan, belum semua ya. Yuk, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira di tahun baru ini anak-anak mempunyai rencana apa, cita-cita apa di tahun yang baru ini? Mempunyai komitmen apa atau janji kepada Tuhan? Oh, Tuhan, mungkin tahun yang lalu saya kalau baca firman Tuhan, baca Alkitab banyak blongnya ya, sering ketiduran. Tahun ini saya mau berjanji kepada Tuhan, mau lebih rajin lagi lah baca firman Tuhan. Jangan seperti yang tahun yang lalu. Apalagi saya berdoa juga kalau makan dan tidur. Kalau waktu yang lainnya lupa cuma ingatnya makan dan tidur aja baru saya berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak mungkin di tahun yang lalu anak-anak juga kalau mempunyai masalah atau mempunyai problem, anak-anak sering mengandalkan kekuatan sendiri ya. Anak-anak kadang-kadang tidak bertanya dulu kepada Tuhan, anak-anak lebih percaya dengan kemampuan sendiri, kepintaran sendiri. Makanya sering kecewa ya mungkin yang anak-anak harapkan atau cita-citakan tidak terkabul ya. Jadi merasa kecewa. Biarlah di tahun yang baru ini kita mempunyai komitmen, janji kepada Tuhan, oh Tuhan saya lebih sungguh-sungguh lagi dalam hal apa? Banyak ya. Mungkin sebelumnya kita cuek ya, kurang membantu orang tua mungkin ya. Kan di rumah udah ada pembantu, jadi kita kurang perhatian ya, cuek ya. Biarlah di tahun yang baru ini kita mempunyai komitmen, janji kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh dalam segala hal ya, terutama dalam pelayanan ya. Yuk, firman Tuhan hari ini judulnya mengenalkan Tuhan ya, dicatat anak-anak ya, mengenalkan Tuhan. Bahannya 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 24. Ada ayat hafalannya ya, Yesaya 2 ayat
22. Udah semua? Bah, lihat sih semua udah mencatat ya, luar biasa ya. Biarlah di tahun yang baru ini, sekarang udah memasuki tanggal berapa? Tanggal 9. Berarti masih awal ya. Makanya kita jangan sia-siakan waktu yang udah Tuhan berikan ya. Kesempatan yang udah Tuhan berikan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Dimana dengar, baca di koran ya. Di Bandung udah mulai bisa tatap muka ya, PTM, jadi belajar bisa sambil berkumpul tatap muka ya. Jadi kalau jadi nggak ada halangan, Februari udah bisa biasa belajar ya. Cuma masih ada batasannya ya, mungkin protokol kesehatannya mesti tetap dijaga ya. Jadi anak-anak mesti senantiasa memakai masker ya, cuci tangan, jangan sampai menghindari tempat-tempat berkerumun ya, diusahakan ya. Anak-anak mesti menjaga protokol kesehatan, jangan sampai sama pemerintah udah dikasih kebebasan, anak-anak cuek, nggak usah pakai masker lah, ini COVID-nya kan udah menurun. Jadi kita cuek aja, penyakitnya udah menurun ya, COVID-nya, virusnya udah menurun, tapi kita tetap mesti percaya virus ini masih ada ya. Jadi kita mesti mendukung program pemerintah di mana umur 6 tahun sampai 11 juga udah banyak yang divaksin ya. Kenapa divaksin itu? Supaya kita kuat ya, kita kebal ya terhadap penyakit virus yang ada di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia ya. Tapi kita bersyukur ya kepada Tuhan, kita diberi kesehatan sampai detik ini ya. Di tahun yang baru ini kita diberi kesehatan untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, coba angkat tangan sekali lagi. Siapa yang mau komitmen, janji, mempunyai cita-cita hari ini untuk lebih sungguh-sungguh beribadat kepada Tuhan, angkat tangan. Wah, baru sedikit ya, belum semua ya. Nah, udah banyak ya. Kita berjanji ya. Saya di tahun yang baru ini saya mau ini lah, sungguh-sungguh ya. Mungkin sebelumnya saya kalau beribadah asal-asalan pas waktu baru saya ini rapihin, menyisir segala tapi saya mau meluangkan waktu yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita belajar ya, mengenalkan Tuhan judulnya ya, mengenalkan Tuhan. Jadi kita belajar untuk senantiasa apapun masalah yang kita hadapi, mungkin kita mempunyai masalah ya, rumit ya masalahnya ya. Tapi kita jangan datang kepada yang lain ya, tapi kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk minta petunjuk ya kepada Tuhan ya. Sebab ada kan di ayat di firman Tuhan ya, terkutuklah orang yang mengenalkan manusia ya. Jadi kita jangan terlalu tergantung kepada manusia. Jadi Tuhan mau supaya kita mengenalkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti jadi jangan salah paham ya. Jadi saya nggak boleh mengenalkan manusia Contohnya bukan nggak boleh mengenal ke manusia. Misalnya anak-anak mempunyai kesulitan ya di sekolah ya. Anak-anak sulit mengerjakan PR ya. Anak-anak boleh minta bantu kepada teman ya. Bagaimana caranya mengerjakan soal itu ya. Boleh ya. Jadi bukan nggak boleh kita tergantung ke manusia. Jadi Tuhan mau yang terutama kepada Tuhan. Jadi apa-apa yang kita rencanakan, cita-cita yang kita rencanakan, kita mesti mengutamakan Tuhan ya. Kita bertanya dulu kepada Tuhan ya. Jadi jangan kita mengenalkan kekuatan sendiri ya. Kita belajar ya. Belajar untuk mengenalkan Tuhan ya. Nah di anak-anak kalau baca di Tawari ya, dari ayat 1 sampai 24, di mana ada seorang raja namanya, raja siapa? Yosafat ya. Dia mengalami masalah yang rumit. Kenapa? Pasukannya bilang kepada Yosafat ya, ada musuhnya yang mengepung Yehuda dan Yerusalem ya. Jadi jumlahnya banyak ya. Waktu mendengar itu Yosafat takut ya. Mendengar musuhnya yang begitu banyak ya. Bingung Yosafat ya. Tapi yang luar biasa Yosafat itu ya, dia menghadapi masalah yang rumit, yang hebat itu ya, dia tidak datang kepada yang lain ya. Dia mengenalkan Tuhan, dia datang bersujud kepada Tuhan ya. Dia meminta kekuatan kepada Tuhan ya.
Supaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk raja ya, Yosafat yang dihadapinya ya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengumpulkan seluruh bangsa Yehuda itu untuk apa? Berdoa ya. Berdoa kepada Tuhan ya, minta petunjuk kepada Tuhan ya. Apa yang terjadi ya? Karena Yosafat mengenalkan Tuhan, akhirnya kalau anak-anak baca dari ayat 1 sampai ayat 24 ya, Tuhan membuka jalan ya. Akhirnya Yosafat itu diberikan kekuatan oleh Tuhan ya untuk melawan musuhnya ya. Musuhnya itu siapa? Moab ya, Bani Amon itu ya. Jumlahnya begitu banyak ya. Maka Yosafat kalau mengandalkan sendiri ya, dia pasti berpikir pasti kita kalah. Tapi karena Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkuasa, akhirnya waktu Yosafat melawan musuhnya, bangsa Moab dan Bani Amon itu, apa yang terjadi ya? Jadi Yosafat itu waktu pasukannya dia mau melawan musuh ya, musuhnya sudah tergeletak semua ya. Jadi musuhnya udah binasa ya. Kenapa? Anak-anak kalau baca di Alkitab, jadi Tuhan membuat bangsa itu jadi saling membunuh ya. Jadi pada itu temannya ya. Jadi Tuhan membuat mereka berantakan. Akhirnya mereka saling membunuh satu dengan yang lain ya. Akhirnya mereka binasa. Nah, luar biasa ya. Karena mengandalkan Tuhan, Yosafat bisa mengalahkan musuh ya. Tanpa berperang ya. Akhirnya musuhnya sudah mati semua ya. Tergeletak semua. Itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Makanya anak-anak mulai tahun ini jangan mengandalkan kekuatan sendiri ya. Anak-anak mesti mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Apapun masalah yang anak-anak hadapi, mungkin hari-hari ini anak-anak mengalami masalah yang rumit ya. Tidak ada jalan ya. Anak-anak jangan datang ke yang lain ya. Anak-anak mesti datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan seperti Raja Yosafat ya. Yosafat itu sujud kepada Tuhan, dia berpuasa, akhirnya musuhnya bisa dikalahkan ya. Mesti belajar ya. Hari ini kita belajar mengandalkan Tuhan ya. Jadi apapun yang terjadi ya, kita percaya tangan Tuhan yang dahsyat ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Meskipun musuhnya beribu-ribu banyak, tapi kalau tangan Tuhan bekerja luar biasa ya, Tuhan akan menolong secara ajaib. Yuk, mari kita berdoa, firman Tuhan ungap perpanjang. Ya anak-anak, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, untuk kami belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui cerita tentang Raja Yosafat Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang akan menolong setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Ya penting kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi motivasi bagi kami untuk menjalani tahun-tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat Kak Heri yang sudah memberikan firman Tuhan buat adik-adik semua. Ingat ya adik-adik ya, tahun ini kita diajar untuk kita boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebentar bersama-sama kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita mau berdoa ya. Ikuti Kak Yunus berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Berkati papi, mami dalam usaha pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke dalam kotak yang sementara adik-adik siapkan. Oke adik-adik, persembahan sudah dimasukkan. Hari ini Kak Yunus akan memberikan pengumuman buat adik-adik semua. Untuk pengumuman yang pertama,
pengumuman adalah kenaikan kelas. Karena sudah memasuki tahun 2022, maka Gereja Anak Holy Kid ada beberapa teman-teman kita yang akan naik kelas. Dari kelas Daud ke kelas Yusuf dan seterusnya. Nah, Kak Yunus akan umumkan beberapa nama anak, adik-adik bisa diperhatikan ya. Dan untuk minggu depan adik-adik bisa menulis di live chat untuk absennya sesuai dengan kelas yang Kak Yunus sudah sebutkan. Oke adik-adik perhatikan. Untuk kelas Daud yang naik ke kelas Yusuf, yang pertama ada Excel, kemudian yang kedua Arthur, yang ketiga Erik, yang keempat Johannes, dan yang kelima Arlin. Selamat buat adik-adik yang naik ke kelas Yusuf dengan kakak pembina Kak Susmi. Kemudian dari kelas Yusuf yang naik ke kelas Yonatan. Ada 9 anak. Yang pertama Henley, yang kedua Miguel, yang ketiga Rafael, yang keempat Lionel, yang kelima Priscilla, yang keenam Liora, yang ketujuh Joshua, yang kedelapan Brandon, dan yang kesembilan Kevin. Dengan kakak pembina Kak Vera. Kemudian dari kelas Yonatan yang naik ke kelas Caleb. Ada yang pertama ada Abigail, yang kedua Gwen, yang ketiga Daryl, yang keempat Gavril, yang kelima Nathan, dan yang terakhir Yohana. Dengan kakak pembina Kak Harry dan Kak Faren. Kemudian dari kelas Caleb yang naik ke kelas Yosua. Ada 10 anak, yang pertama Angie, yang kedua Quincy, yang ketiga Cheryl, yang keempat Alpha, yang kelima Gaby, yang keenam Alex, yang ketujuh Lionel, yang kedelapan Rachel, yang kesembilan Stephen, dan yang terakhir Winston dengan kakak pembina Kak Yunus. Dan untuk adik-adik yang dari kelas Yosua yang masuk ke Eagle Teens ada 3 anak yaitu Nadine, Ica, dan Jessica. Dengan kakak pembina Kak Evan dan Kak Cika. Nah, untuk adik-adik yang tidak naik kelas atau masih di kelas Daud bukan berarti nilai adik-adik jelek, bukan. Tetapi kita menaikkan adik-adik sesuai dengan usia, kemudian kemampuan daya tangkap adik-adik ketika merespon kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Oke adik-adik, setelah ibadah nanti kakak-kakak pembina akan membuat grup per kelas ya. Yang grup yang sudah ada di kelas lama akan dipindahkan atau diganti dengan admin kakak pembina di kelas yang baru. Nanti akan menginformasikan untuk beberapa kegiatan di kelas masing-masing. Kemudian pengumuman yang selanjutnya perubahan jam gereja anak. Biasanya gereja anak kita adakan jam 9.30 untuk mulai minggu depan tanggal 16 Januari 2022 gereja anak akan dimulai jam 9 pagi. Ingat ya, jam 9.00 atau jam 9 pagi. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Dan untuk pengumuman selanjutnya yaitu berkenaan dengan pembagian celengan persembahan. Celengan persembahan, papi mami bisa mengambilnya ke kantor sekretariat gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Bisa menghubungi Kak Vera, Kak Susmi, atau Kak Yunus. Oke adik-adik, dan pengumuman yang terakhir kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan ingat adik-adik yang usia 6 sampai 11 tahun dari Kak Yunus dan kakak-kakak pembina ketika ada informasi mengenai vaksin akan kami beritahukan kepada adik-adik atau kepada papi mami semua. Nah adik-adik yang usia 6 sampai 11 tahun kalau ada vaksin kita mau vaksin ya supaya apa? Supaya kita bersama-sama boleh beribadah di gedung gereja. Oke adik-adik dan tetap jaga kesehatan buat kita semua.
kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Sekali lagi Kak Yunus undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah gereja anak. Tuhan Yesus tolong kami, papi mami, opa oma, suster semua. Bahkan kakak-kakak pembina yang boleh bertugas mempersiapkan hidup mereka untuk mengajar kami meskipun lewat ibadah online Tuhan. Berkati semuanya yang boleh menyiapkan, mengemas semua ibadah dalam YouTube ini Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak kami. Terpujilah Engkau dan sebentar kami akan tutup ibadah pada hari ini. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menerima berkat, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.